rancangan ujian pustaka diagnosis neuroma akustik. Neuroma akustik adalah tumor non ganas jaringan hidup asal dari saraf keseimbangan atau pendengaran yang tidak menyebar ke bagian lain dari prevalensinya 1/100.000 orang per tahun dan muncul secara idiopatik dan ada pun juga muncul secara kongenital atau yang disebut neurofibromatosis juga. Diagnosis dari neuroma akustik itu dari tanda dan gejala yaitu adanya gangguan pendengaran unilateral, tinnitus, vertigo, dan adanya gejala nervus cranialis jika tumor sudah membesar. Dari pengobatannya, memperpanjang harapan hidup dan menjaga fungsi organ, dan maksud dan tujuan penulisan ini adalah untuk diagnosis dini neuroma akustik agar dapat penanganan lebih cepat dan tepat. Definisi dari neuroma akustik itu sendiri adalah tumor jinak nervus cranialis ke-8 yang ada di kanalis auditoris interna dan cerebropontin angel. Dan neuroma akustik itu sendiri merupakan tumor non ganas jaringan fibrosa dari nervus ke-8 yang tidak menyebar atau metastasis. Dari anatomi dan fisiologi nervus ke-8, ini terhitung dari saraf ventral yang membawa informasi tentang pengenalan dan saraf vestibular yang terdapat pada level vestibularis di batang otak juga diatasi oleh 60 dan juga bagian vestibularis ini ada 4 nukleus, yaitu nukleus vestibularis dan koklearis yang berjalan ke ventrolateral dan keluar dari batang otak pada daerah pontomedullary junction bersama nervus 7. Ini adalah anatomi dan fisiologi nervus 8. Pada nervus vestibulo-koklearis ini dibatasi oleh medulla oblongata, pons, cerebellum, peduncocerebral, dan cerebrum. Pada nervus koklearis itu sendiri mentransmisikan sinyal pendengaran dari telinga bagian dalam ke inti koklea, batang otak, dan korteks pendengaran dalam lobus temporal. Pada nervus vestibular ini menyampaikan informasi terkait gerakan dan posisi. Kerusakan pada saraf vestibulo-koklearis ini menyebabkan gangguan pendengaran, vertigo, kehilangan keseimbangan, nystagmus, dan tinnitus. Dari epidemiologi, penderita neuroma akustik adalah 1 dari 107 orang per tahun dan wanita lebih banyak dibandingkan pria. Rata-rata penderita adalah 50 tahun dan pada IRSA ini menunjukkan 8% tumor otak adalah neuroma akustik. Dari etiologi, neuroma akustik ini sebagian besar tadi sebanyak 95%. Atau pada kongenital atau neurofibromatosis tipe 2 ini sebanyak 5%. Dan neuroma akustik ini bisa terjadi secara bilateral dan unilateral. Pada bilateral ini terjadi pada neuroma akustik yang NF2, sedangkan pada unilateral ini mengalami gangguan pada fungsi kromosom 22. Faktor resiko di sini ada terpajan suara bising dari tempat kerja, suara musik yang keras, dan riwayat terbacanya radiasi dosis rendah saat anak-anak. Dari patofisiologi, neuroma akustik berkembang dari sel squam yang menyelimuti sel nervus vestibulo-koklearis ke-8 cabang vestibular. Saraf vestibular ini mengalami destruksi sehingga menyebabkan penurunan fungsi. Pada neuroma akustik ini muncul dari kanalis auditoris interna bagian medial, dan neuroma akustik yang besar ini dapat meluas ke cerebropontin angel. Pada neuroma akustik dengan ukuran lebih dari 1,5 cm menyebabkan batang otak terganggu, sedangkan pada ukuran neuroma akustik 2 cm menyebabkan gangguan nervus facialis, dan jika neuroma akustik lebih dari 4 cm menyebabkan penekanan di aqueductus otak dan ventrikel keempat. Ini gambar neuroma akustik keluar dari
cerebellopantine angel yang sudah menekan otak dan batang otak. Dari diagnosisnya bisa dari anamnesa, yaitu adanya penurunan pendengaran yang unilateral, tinnitus, vertigo, dan gejala nervus cranialis. Untuk pemeriksaan fisik, tes Weber dan Rine ini membantu mengetahui ada tidaknya gangguan pendengaran, terutama yang asimetris atau unilateral, dan pada refleks kornea ipsilateral ditemukan adanya penurunan dan parestesia terjadi sebagai manifestasi gangguan pada nervus 5 dan 7. Untuk pemeriksaan Rombeck, Dick-Helbig, dan tes keseimbangan, ini biasanya didapatkan hasil normal. Untuk tes funduskopi, perlu diperiksa untuk mengetahui ada tidaknya udem pupil. Dari gejala klinis bisa dilihat dari gejala nervus 8 itu sendiri, yaitu adanya tuli sensori neural unilateral, terus tinnitus, dan gejala nervus cranialis bisa dilihat dari sensitivitas kornea yang menurun, adanya parestesia wajah, lakrimasi yang berkurang pada tes skimmer atau nervus 7, dan didapatkan adanya gangguan pada nervus 9 dan 10, yaitu adanya disfagia dan serak. Pada gejala batang otak, bisa didapatkan kelemahan dan mati rasa lengan dan kaki, dan meningkatnya refleks pada tendon. Untuk gejala cerebellum bisa didapatkan gejala gait ataksik, nystagmus, dysdiadokinesia, dan inkoordinasi. Pada pemeriksaan penunjang, tes audiometri ini menunjukkan gangguan pendengaran, yaitu sensori neural yang asimetris pada frekuensi tinggi. Pada pemeriksaan BERA, di sini memberikan hasil perlambatan yang signifikan, lebih dari 0,2 Ms di gelombang 5 pada kedua telinga. Pada foto polos, pada neuroma akustik bisa ditemukan, namun pada neuroma akustik yang masih berada pada analis auditoris interna tidak dapat dilihat. Pada CT scan, ini bisa mendeteksi tumor yang berukuran 0,5 cm pada fossa posterior, sedangkan pada pemeriksaan MRI dengan kontras, ini merupakan gold standard. Ini gambaran pada neuroma akustik pada CT scan, dan ini adalah gambaran pada MRI. Untuk diagnosa bandingnya, ada penyakit Meniere, meningioma, kolesteatom, kista arachnoid, tumor globus, dan metastasis karsinoma nasofaring. Pada penyakit Meniere, gejala klinisnya ada trias atau sindrom Meniere, yaitu adanya vertigo, tinnitus, tuli sensori neural pada frekuensi rendah, dan pada meningioma merupakan tumor jinak intrakranial asal meningen dan tumbuh di luar jaringan parenkim otak dengan gejala adanya peningkatan intrakranial, nyeri kepala, muntah, proyektil, kejang, gangguan nervus cranialis, anosmia, kelemahan anggota gerak kontralateral, penglihatan kabut, dan ada keterlibatan dari saraf wajah. Pada meningioma ini gejala lebih sering dikeluhkan adalah peningkatan intrakranial. Pada kolesteatom ini merupakan kista epitelial yang dari desquamasi epitel atau keratin, dan gejala nyerinya pada telinga, nyeri kepala, gangguan keseimbangan, tinnitus, pendengarannya berkurang, keluar cairan dari telinga. Gejala khas diawali dengan keluar cairan dari telinga dan pendengaran berkurang. Pada kista arachnoid, kista ini merupakan kista jinak yang terjadi pada sepanjang ruang saraf spinal yang berhubungan dengan membran arachnoid dan tidak berhubungan dengan sistem artikular. Gejala di sini ada hidrosefalus, nyeri kepala, kejang, meningkatnya tekanan intrakranial, hemiparesis, mual, gangguan pendengaran, gangguan penglihatan, muntah, vertigo, gangguan keseimbangan tubuh, dan sulit berjalan. Gejala pada kista arachnoid ini lebih sering dikeluhkan adalah peningkatan intrakranial. Ada tumor globus ini merupakan neoplasma jinak yang berasal dari jaringan paraganglia. Ada
gejalanya adalah kurang pendengaran, jenis bulu konduktif, tinnitus yang pulsatif, nyeri telinga, dan nyeri kepala. Ada tuberkulosis, berkurang dengan adanya penekanan aliran darah di dalam darah. Pada metastasi fase yang akut, dan gejala pada telinga adalah gejala adanya telinga kurang dengar, gejala pada hidung, gejala di leher, gejala mata, dan gejala intrakranial berupa nyeri pada kepala. Untuk tata laksana dari neuroma akustik, yang pertama tujuan terapi ini untuk memperpanjang harapan hidup dan menjaga fungsi organ tubuh. Tata laksananya yang pertama yang observasi, bisa menggunakan MRI, dan MRI berulang ini dapat menjadi pilihan pada tumor yang tidak menekan otak. Yang kedua dengan medikamentosa, biasanya obat yang digunakan adalah bevacizumab yang dapat mengobati dari pertumbuhan tumor ini. Yang ketiga adalah radioterapi. Pada neuroma akustik yang berukuran 1-3 cm diobati dengan radiosubsidi stereotaktik dan gamma subsidi. Yang keempat adalah microsurgery. Pembedahan neuroma akustik ini ada 3 microsurgery, yaitu subunit, translapirit, dan varian besar. Dari prognosisnya sesuai dengan ukuran tumor, yaitu tingkat kematiannya 10-15%, angka kekambuhannya 3%, resiko kematian saat operasi sebanyak 0,5-2%, dan komplikasi setelah operasi sebanyak 20% pada penderita. Neuroma akustik adalah tumor ganas jaringan fibrosa yang berasal dari saraf keseimbangan atau pendengaran dan tidak menyebar. Penderitaan neuroma akustik adalah 1/100.000 orang per tahun dan umur rata-rata adalah 50 tahun. Pada neuroma akustik bisa didapatkan secara idiopatik dan kongenital atau neurofibromatosis tipe 2. Dari diagnosis neuroma akustik, itu sendiri adanya gangguan pendengaran yang unilateral, tinnitus, vertigo, dan gejala dari nervus cranialis apabila tumor sudah besar. Untuk pengobatan, tujuan di sini adalah memperpanjang harapan hidup dan menjaga fungsi organ tubuh dengan cara observasi, medikamentosa, radioterapi, dan microsurgery. Terima kasih, dokter. Halo, Assalamualaikum. Halo, moderatornya siapa ini, Mbak? Halo. Dokter Desi, dokter. Oh, dia hilang suaranya katanya. Oh, nulis di chat seperti itu. Ya, coba waktunya ya. Ya, sambil menunggu beliaunya, langsung aja dilanjut untuk penelaah materi ya, yang pertama. Monggo, silakan. Siapa penelaah materi? Izin dok. Izin dokter. Silakan. Oke dok, terima kasih yang telah diberikan. Pada dasarnya sih pembaca makalah ini sudah baik. Cuma ada saran dari saya untuk mungkin pada makalah ini bisa dimasukkan klasifikasi dari jenis selnya dan histopatologinya agar mengetahui karena ini tingkat sel. Dan untuk pertanyaannya dokter, yang saya pada pemeriksaan penunjang ini kan dia menggunakan CT scan ya dan MRI. Yang ingin saya tanyakan, mengapa gold standarnya menggunakan MRI? Itu yang pertama. Yang kedua, di situ di makalah dikatakan bahwa neuroma akustik ini paling banyak wanita daripada laki-laki. Pengaruh apa yang mempengaruhi hingga
angka insidensinya lebih banyak pada wanita. Untuk yang ketiga, prognosis pada komplikasi neuroakustik ini kan tidak dijelaskan. Bisa dijelaskan komplikasi dari neuroakustik ini? Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Prima. Untuk telaah materinya tadi sudah mengatakan cukup baik gitu aja. Nggak ada Ada dok, ini saran kesesuaian. untuk Saran. sarannya untuk ini dari makalahnya Tambah sih. itu ya, tambah klasifikasi sama. Klasifikasi saja. Iya dok, untuk yang lain-lain sudah cukup sesuai sih dok. Oh ya, ya dicatat ya Mbak Anda. Terus untuk pertanyaannya, monggo silakan kalau mau dijawab. Jadi ini penelaah sekaligus tanya ya. Iya dok. Silakan. Pada penyakit neuroma akustik ini menggunakan CT scan dan MRI, namun gold standarnya memakai MRI karena pada CT scan itu hanya dapat mendeteksi erosi tulang, hiperostosis, dan kalsifikasi dan penyebaran tumor dalam telinga tengah. Sedangkan pada MRI, pada pemeriksaan MRI itu lebih memberikan gambaran yang lebih jelas terhadap jaringan lunak, bentuk ukuran tumor, dan morfologi serta hubungan antara daerah yang normal dan sekitarnya. Dan pada MRI juga dapat melihat daerah yang kistik dan dapat melihat perdarahan terlihat secara jelas. Ada neuroma akustik lebih dari standarnya. Mbak, suaranya Mbak, minta tolong suaranya kok sok banter, sok enggak gitu. Baik dokter. Ini di lantai 3? Iya dokter. Dibuka aja nggak apa-apa, kan jauh toh? Iya dokter. Ya, silakan. Yang pertama sudah dijawab. Kemudian yang kedua tadi, kenapa umurnya banyak wanita, ada faktor risiko yang lain apa enggak yang mendukung ke arah itu? Di sini disebutkan pada wanita lebih banyak daripada laki-laki. Pada wanita ini berhubungan, pada neuroma akustik ini berhubungan dengan hormon, dan karena pada wanita pertumbuhan tumor ini meningkat pada saat kehamilan dan terjadi lebih sering pada wanita yang menopause. Ya, bagaimana Pak Prima? Sudah menjawab? Halo? Halo? Gimana? Izin dok, berarti pengaruhnya karena hormon. Untuk jenis hormonnya ada hormon tertentu kah untuk pada pasien ini dok? Pada kasus ini? Ya, dijawab, Mbak. Izin dokter, dari jurnal sebelumnya hanya disebutkan adanya hormon progesteron dokter. Lalu izin untuk pertanyaan nomor 3 dokter. Pada komplikasi neuroma akustik itu sendiri bisa terjadi tinnitus, lalu mati rasa ataupun kelumpuhan pada otot wajah, gangguan keseimbangan dan gangguan pendengaran, serta adanya hidrosefalus bila tumor ini membesar dan menekan pada batang otak, dokter. Yo, sing tanya Prima atau bukan saya? Oh, gimana? Gimana Mbak Prima? Sudah terjawab atau gimana? Halo, Pak Prima. Enggak dok. Sudah? Oke, terima kasih dokter, sudah terjawab semua dokter. Ya, dilanjut. Siapa tadi? Telaah pustaka ya? Tata tulisan apa pustaka biasanya? Izin penulisan dokter. Penulisan, ya silakan. Penulisan siapa? Ansah dokter. Dokter Ansah ya? Iya dokter.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dokter. Izin dokter. Halo. Ya, halo. Iya dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Lanjut aja. warahmatullahi Ya. Terima kasih telah diberikan kesempatan dokter pada saya. Baik, ini ada saya langsung aja ini menyampaikan beberapa kriteria tentang tinjauan pustaka ini mulai dari covernya itu pada tinjauan pustaka pada covernya tidak dipakai garis pinggir, kemudian pada penulisan olehnya itu seharusnya dengan disertai dengan dokter, kemudian dengan spasi 1,5. Kemudian pada pembimbing itu seharusnya fontnya 12. Kemudian pemakaian kata dokternya seharusnya memakai kata D kecil. Kemudian pada departemen IKTHT seharusnya institusinya salah, seharusnya ini dengan bagian. Kemudian dari halaman pada nomor halaman pertama itu telepon, seharusnya telepon. Kemudian tulisan yang bagian bawahnya tinnitus seharusnya N-nya 1. Kemudian pada bagian bawahnya vestibulocochlearis itu tetap tulisannya seharusnya memakai mau bahasa Indonesia atau bahasa Inggris seharusnya pakai kalau bahasa Indonesia seharusnya memakai huruf K. Kemudian yang di bawah sudah saya tulis semua ya. Itu kemudian penulisan gambar seharusnya ditranslate cerebellum pendiculis dengan font seharusnya bahasa Indonesia. Kemudian yang lainnya sudah saya buat dokter. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam. Itu tipe itu apa? Koreksimu tipe itu apa? Tipe. Kata penulisan dokter. Salah ketik dok. Tipe salah ketik dok bahasa anak sekarang. Harusnya apa? Salah ketik. Salah ketik. Bahasa Indonesia aja bilangnya. Typo dok, typo bahasa anak sekarang salah ketik. Oh ya. Salah ketik, nanti dibetulin ya. Ya sudah, ini Dokter Desi tadi suaranya. Iya dok. Nyampe. Udah nyampe. Dari setengah udah mulai kedengeran. Tadi saya. Ya sudah. Ya diterusin aja. Ini sudah Ansa sudah, tinggal nanti melanjut ke tata pustaka ya. Penulisan pustaka. Ya. Silahkan yang daftar pustaka dokter siapa tadi ya? Hendro. Saya dokter. Hendro ya, monggo. Mohon izin menyampaikan telah daftar pustaka. Untuk daftar pustaka sudah cukup bagus dokter. Cuma ada beberapa yang perlu kita sampaikan. Untuk yang nomor 5, ini untuk sumber dari internet itu sebaiknya dengan sudah ada nama penulis, diikuti judul, kemudian untuk berikutnya adalah publishernya atau penerbitnya, kemudian baru diikuti dengan dalam kurung online, kemudian URL, kemudian halaman websitenya, baru kemudian diikuti dengan tahun. Untuk nomor 9 itu untuk penulisan tumor sudut cerebropontin itu tanpa E di belakang cerebropontin. Terima kasih dokter. Oke, yang lain udah benar ya. Jadi ini ada 11 daftar pustaka, textbooknya ada berapa? Mungkin Bu Handa dibantu ada berapa textbook, ada berapa jurnal? Kemudian 5 dokter. Jurnal 5 textbook berarti ya? Untuk textbook ada 5 dokter. Oh untuk iya. Jurnal 4, 1 yang dari internet ya?
Iya, dokter. Di internet ada 2, dokter. Internet Nomor 2 2 berarti sama nomor 5, dokter. jurnalnya 3 ya, termasuk jurnal Indonesia nih ya, ada ya, jurnal Iya, kedokteran dokter. seksual. Ya, tadi sih sepintas kalau lihat PowerPoint Bu Handa lumayan nggak muter-muter ya. Ya, ini pusakanya cukup 11 begini, jadi lebih apa ya, nggak terlalu banyak, nggak pusing ya, dan lebih dipercaya dibaca. Kalau saya sih kayak gini malah percaya kebaca 11 ini. Oke. Sudah ya tadi ya, materi Pak Prima udah selesai ya, Pak Prima. Nah, sekarang lanjut ke Dokter Lia, Dok. Monggo, Dok. Makasih Dokter Eci. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini tinjauan pustaka yang menarik, Bu. Saya ada beberapa, sebelum bertanya, saya ada beberapa koreksi. Nanti saya kirim Word-nya ya. Ya, Ya, baik dokter. mungkin hampir sama dengan Pak Ansya, hanya saya nggak terlalu detail per kata sih. Ada beberapa lah ya. Kemudian saya mau bertanya ini kan neuroma akustik lebih seringnya unilateral ya. Iya dokter. Karena seringnya unilateral, boleh tidak kita waspada ya jika ada kurang pendengaran, SNAL unilateral, itu curiga ke arah neuroma akustik. Bagaimana menurut Bu Penny? Terima kasih dokter. Izin dokter, pada SNHL unilateral bisa kayak kita curiga ke neuroma akustik dan bisa kita perdalam lagi dari anamnesisnya dokter. Bisa disertai dengan tinnitus ataupun adapun vertigo. Lalu nanti kita perdalam lagi dengan pemeriksaan fisik, dengan tes Garputala, dengan pemeriksaan Weber dan Rine. Memang kalau jika mendukung ke arah situ bisa dilanjutkan dengan pemeriksaan MRI, dokter. Ada dari literatur mungkin yang menerangkan tentang onsetnya, Bu. Berapa lama? Dari onsetnya memang kebanyakan kasus pada pasien memang tidak dijelaskan seberapa lama, namun dari keluhan dari vertigo dan kurang pendengarannya memang melambat dokter, karena dari vertigo itu sendiri kalau tumornya sudah menekan ke bagian cerebropontine angel, baru pasien itu mengeluhkan dokter. Jadi sama ini onsetnya secara jelas belum diketahui dokter. Tergantung dari keluhan pasien itu ketika berat, baru periksa dokter. Mungkin ada beberapa pasien yang datangnya kurang pendengaran, unilateral, tinnitus. Berapa lama kita mengevaluasi, Bu? Kalau misalnya, kan pasti di neuroma akustik jangan ditinggalkan. Ya. Kalau menurut Dokter Penny bagaimana? Dari literatur yang saya baca, dokter, dari 1 bulan itu awalnya dilakukan pemeriksaan fisik, lalu direncanakan untuk MRI, namun jika memang ditemukan neuroma akustik dan curiga neuroma akustik itu tumbuh menekan yang lain, dijadwalkan 1 bulan lagi untuk dilakukan MRI, dan sebagai observasi jika memang tumor ini tidak menekan ke bagian sekitar yang lain, bisa dilakukan 3 bulan lagi untuk dilakukan MRI, dokter. Oh, evaluasinya berkala MRI. Iya, dokter. Ini di makalah kan ditulis kalau ukurannya 1,5 cm mungkin sudah sampai ke meluas keluar ke kanalis ya. Ya, mungkin kalau masih di daerah koklea dan vestibuler mungkin kurang lebih bisa dikatakan kurang dari 1 cm mungkin ya. Jika kurang dari 1
1,5 cm, bisa dilakukan audiometri secara berkala terlebih dahulu, dokter. Ada nggak jurnal yang menyatakan kalau yang masih 1 cm, terus ada penanganan yang lebih cepat sebelum sampai diameternya tambah besar mungkin, Bu? Dari jurnal belum, dokter, belum dilakukan untuk penanganannya belum dilakukan jika tidak lebih dari 1,5 cm, dokter. Oke, selanjutnya yang halaman 10 nih, Bu. Alinea 2. Kan ditulis di situ bisa menggunakan ex-foto polos. Ini maksudnya yang bagaimana, Bu? Halaman 10. Pada pemeriksaan dari neuroma akustik ini dapat ditemukan pada pemeriksaan foto polos dengan foto polos untuk melihat adanya kelainan pada struktur di daerah telinga, dokter, terutama pada kanalis auditoris itu sendiri. Foto polosnya apa tuh? Foto polos ini. Mastoid, dokter. Mungkin kalau diameternya agak besar mungkin ya. Iya, dokter. Foto polosnya apa? Nanti bisa ditambahkan, Bu, ex-fotonya di organ apa, potongan apa. Baik, dokter. Kalau memang tidak ada informasi, mungkin bisa menonjolkan CT scan atau MRI. Jadi dari foto polos, kan Ibu tulisannya, namun neuroma akustik yang masih berada di kanalis auditori interna tidak dapat terdeteksi. Padahal maksudnya kan kalau bisa kita mendeteksi lebih cepat neuroma akustik dengan ukuran yang lebih kecil, jangan sampai ke komplikasi yang sampai ke otak lah ya. Iya. Kalau memang dari jurnal atau buku-buku yang Ibu baca tidak mendukung ke foto polos, misalnya ya, mungkin di tinjauan pustakanya Ibu tonjolkan pemeriksaannya ya hanya CT scan dan MRI. Baik, dokter. Diteliti, menurut saya sih. Nah, ini saran saya, Bu, untuk neuroma akustik ini kan banyak sekali diferensial diagnosisnya ya. Iya, dokter. Jelaskan detail. Nah, untuk di PPT-nya mungkin kalau lebih gampang dihafal atau dilihat oleh teman-teman, bisa dibuat kolom, Bu. Perbedaan apa yang ditemukan pada diagnosis banding yang lain. Baik, dokter. Kemudian yang poin tata laksana. Tata laksananya kan Ibu seperti kesimpulan ya, masih bentuk poin-poin universal. Iya, dokter. Mungkin bisa ditambahkan, karena ini tinjauan pustaka ya, bisa ditambahkan jurnal yang Ibu baca, mungkin laporan kasus atau serial case. Kalau yang tumor yang sekian dengan keluhan ini, itu di terapi apa. Atau bahkan dari jurnal itu Ibu bisa menambahkan di tinjauan pustaka, mungkin dari di bagian patofisiologi mungkin ya, pertumbuhan tumornya itu kan pasti kalau serial kasus kan dipantau ya, dari ini nanti 1 bulan lagi mungkin di monitoring lagi tambah besar. Nah, itu bisa ditambahkan, Bu, di situ. Ada bayangan dari jurnal, mungkin jurnalnya nggak banyak ya. Iya, dokter. Nah, karena nggak terlalu banyak, ya itu bisa istilahnya kayak diceritakan, tapi Ibu sesuai dengan poin-poin yang Ibu bikin. Misalnya untuk pertumbuhan tumornya atau tata laksana dari jurnal itu diapakan.
Baik, dokter. Dari saya cukup sekian, Dokter Eci. Ya, baik. Terima kasih Dokter Lia untuk masukannya. Mungkin kalau memang ada gambaran contoh gambaran ronsennya, memang ketemu jurnalnya, ditampilkan juga. Jadi kan tadi ada MRI itu tumornya bentuknya seperti ini. Kalau di ronsen bentuknya seperti apa? Mungkin kalau ada ya. Selain dibilang potongan apa, ronsen apa. Nah, ini contoh gambarannya karena ronsen kan di mana-mana ada. Ya, seperti ya. Baik, dokter. Saya rasa sudah cukup jelas. Mungkin ada residen yang ingin menanyakan lagi, menambahkan? Ada residen yang ingin bertanya? Kalau nggak ada, Dokter Muyas, Dok, monggo Dok untuk saran, revisi atau komen dari pertanyaan-pertanyaan Prima dan tanggapan Dokter Lia tadi. Ya, terima kasih Dokter Eci. Jadi sudah bagus. Saran dari Dokter Lia juga nanti perlu dicari lagi ya, Dokter Penny. Disempurnakan. Memang tuh tinjauan pustaka kan informasi yang selengkap-lengkapnya, jelas, padat isinya. Sehingga teman-teman bisa mengerti apa yang kamu tulis walaupun belum pernah menemukan kasusnya. Ya, saya hanya menambahkan aja Dokter Eci untuk Dokter Penny dan teman-teman, ini memang kasusnya jarang. 1:100.000 ya. Kemudian wanita umur 50 tahun karena kaitan dengan menopause. Ya, kemudian khas ada tinnitus, kurang dengar unilateral. Ya, jadi itu harus diingat kalau kita mendapatkan pasien seperti itu, kita harus berpikiran ke arah sana. Memang yang datang ke kita itu sudah berat biasanya karena apa? Karena gangguan di satu telinga. Karena yang satu telinganya bagus, itu belum datang ke kita. Jadi hati-hati kalau pasien sudah datang ke kita dengan keluhan unilateral, gangguan pendengaran maupun tinnitus, apalagi disertai vertigo dan sakit kepala, itu kita harus cenderung ke arah neuroma akustik. Ya dengan catatan tadi harus anamnesis, kronologisnya bagaimana. Kita harus membayangkan bagaimana kalau belum meluas tumornya, kan berarti tidak ada keluhan tadinya, hanya sedikit, kemudian lama-lama menjadi berat, dan lama-lama disertai gangguan vertigo, sakit kepala, dan lain-lain. Itu, jadi kita curiga ke arah sana. Selain itu juga kita harus menyingkirkan titik-titik yang tadi, yang ada yang dikeluhkan atau tanda gejala dari satu tanda gejala penyakit yang ditandai dengan satu telinga, ya adanya kurang pendengaran, tinnitus maupun vertigo atau sakit kepala sebelah. Ya, kita ingat pokoknya ada pasien wanita umurnya sekitar 40-50, ya, kemudian satu sisi itu harus berpikiran ke arah sana. Ya. Kasusnya jarang, tapi namanya jarang itu berarti akan ada. Dan kenyataannya memang pernah ada, tetapi datangnya ke kita sudah lanjut karena tadi keluhan yang meluas. Karena perilaku orang kita kalau belum ada keluhan yang memberat dan mengganggu tidak akan datang ke kita. Gitu ya. Itu aja Dokter Eci. Baik dok. Mungkin ingin menanyakan Dokter Penny kalau untuk gambaran audiometrinya ada yang khas nggak? Kalau memang ada, misalnya kalau Menier bagus di frekuensi rendah, kalau NHL turun di 4.000, misalnya kalau untuk neuroma akustik ada nggak? Pernah baca? Ya, izin dokter, dari yang saya baca pada neuroma akustik ini biasanya terdapat sensori neural pada frekuensi tinggi dokter. Nggak khas ya, berarti khas berarti ya. Oh iya. Oke. Izin nanya Mbak Ci. Iya, oh iya, silakan Dokter Ayu.
Bu Penny, Iya, Dok. gimana gambaran BERA pada pasien neuroma akustik? Dari yang saya baca, dokter, gambaran BERA-nya terdapat perlambatan pada gelombang 5, dokter. Ada di slide-nya ada nggak tadi? Pada slide tidak ada, dokter. Oh, ya. Jadi menurut saya untuk kasus neuroma akustik yang sekarang namanya populernya vestibular schwannoma ya, karena memang gejala awalnya sebetulnya adalah gangguan keseimbangan dan tinnitus. Jadi kan dia kenanya di nervus 8, tetapi memang schwannomanya itu letaknya ada di nervus vestibuler, bukan nervus koklearisnya sebetulnya. Paling banyak sih, karena memang kejadiannya kan jarang. Jadi keluhan awalnya adalah tadi tinnitus dan gangguan keseimbangan. Seperti Dr. Muyas katakan, kejadiannya kan memang kecil sekali. Jadi mungkin laporan kasus terkait neuroma akustik ini atau schwannoma vestibular ini sangat jarang atau sedikit. Tetapi mungkin highlight-nya adalah pemeriksaan penunjang yang bisa kita lakukan dan penegakan diagnosis. Jadi tadi gold standarnya adalah dengan MRI. Kemudian gejalanya dirasakan unilateral, makin lama makin berat pada usia pertengahan, dewasa pertengahan ya. Iya, dokter. Ya, inilah STW lah, STW. Kemudian kalau menurut saya sih untuk diagnosis pendengaran lebih baik dengan BERA. Karena kalau dengan audiometri kita identik dengan koklea, tetapi kalau BERA kita bisa melihat pendesakan atau pembesaran massa tumor di daerah sampai daerah mana. Jadi harusnya itu dimasukkan dalam pustakanya. Justru malah BERA ini juga sebagai penentu kecurigaan perluasan penyakit. Misalnya kalau MRI ngantri lama nih, BERA-nya tidak ngantri terlalu lama gitu. Bisa kita screening juga dengan BERA kalau misalnya kita ada kecurigaan. Jadi mungkin pesan yang sering disampaikan oleh para ahli neurologi termasuk Dr. Muyas, biasanya kalau ada kurang pendengaran unilateral, ya harus disingkirkan dulu kemungkinan vestibular schwannoma. Ya, misalnya kalau MRI modalitasnya lebih mahal atau lebih lama, bisa kita lakukan pemeriksaan BERA untuk melihat ada tidaknya gangguan di retrokoklea. Mungkin itu tambahan dari saya, Dr. Eci dan Dr. Muyas. Ya, baik Dr. Ayu, terima kasih masukannya. Dr. Penny sudah menuliskan hasil BERA ya di halaman 10 ya, tapi memang bentuk prosa. Mungkin lebih didetailkan sedikit dan ditambah contoh gambaran BERA-nya seperti apa. Untuk BERA itu sudah bisa kayak kompetensi tambahan ya dok untuk THT umum ya nantinya ke depannya. Belum ditentukan. Jadi sementara belum ya? Sementara ini bukan kompetensi 4 untuk SP1. Tapi mungkin ke depan karena kaitan dengan BPJS, rumah sakit tipe C, tipe B, itu akan dibuat kompetensi 4 untuk SP1. Rencananya seperti itu sih. Sehingga kita harus karena beberapa rumah sakit sudah menyediakan alatnya ya dok. Jadi kan untuk konsultan neurologi kan nggak banyak. Mungkin ke depannya akan, kalau alatnya sudah banyak, mau nggak mau THT umum mengikuti kompetensi tambahan kalau nanti sudah ada gitu ya dok. Iya, diharapkan seperti itu. Ya mungkin nanti ada gambaran bentuk BERA-nya seperti apa sih yang dibilang hasil perlambatan signifikan lebih dari 0,2 milisekund di gelombang 5 pada kedua telinga. Itu kan ada di halaman 10 tulisan Dr. Penny ini, itu dikasih gambaran. Ya mungkin kan nggak langsung di gelombang 5 ya, bisa aja di gelombang 1-nya tergantung perluasan tumor tentu saja iya, besarnya tumor dan letak tumornya tentu saja ya. Terima kasih.
Baik, terima kasih. Lagi satu Bu Eci, Ya, kalau monggo, kita dokter. membaca atau melihat gambaran BERA, ada selisih interaural itu lebih dari 0,4, itu kemungkinan kita harus curiga ke arah sana, karena ada perbedaan kanan sama kiri untuk penjalaran, apa namanya, suaranya. Itu, jadi ada perbedaan, apa namanya Bu Ayu, sinyal yang masuk, yang diterima. Ya, lebih dari 1 ya, Dok? Lebih dari 0,4. Interaural. Intraaural, iya. Ya, kanan sama kiri. Kalau enggak salah lah ya, nanti tak buka lagi. Ya, karena unilateral tadi ya, Dok, ya, mungkin. Jadi, ya, biasanya gap-nya kan harusnya banyak. kan kalau kita BERA itu kan harusnya menyamakan kanan sama kiri di desibel yang 80 atau berapa, nanti ada selisih apa enggak gitu. Kalau ada selisihnya kalau kurang dari 0,4 itu masih dalam batas normal. Tapi kalau lebih dari itu kita harus curiga ke arah sana, apalagi ada tanda gejala seperti yang disebutkan tadi. Ya. Itu ya. Boleh dicatat ya, Dokter Penny, sebagai tambahan untuk BERA mungkin agak lebih detail lagi karena ternyata penting untuk diagnosis selain MRI. Ya. Baik, Dokter Mulyas, terima kasih masukannya Dokter Ayu, Dokter Lia. Untuk pembacaan Departemen Tinggian Pustaka oleh Dokter Penny, saya tutup. Kita lanjutkan ke pembacaan selanjutnya.